Tuh lom muncul jual beli jabatan. Tuh muncul lom setiap pemilihan itu orang berusaha untuk mendapatkan jabatan dengan melakukan penipuan, dengan melakukan sogok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Mari kita isyalalun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, getanya hana pernah tapiyuh untuk tersampaikan pujau. Butuh sampau kepada yang maha kuasa. Menancit tilawut ke Nabi Sidrau, pangulia getanya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyalalun, saudara-saudara, dalam pertemuan bak bengahnya, long ingin sampaikan bahawa Islamnya udip dalam 5 buah zaman. Kiamat han terjadi. Kiamat golom teruk, kecuali umat Islam kagelaluwi 5 buah masa. 5 buah zaman kagelaluwi, nyan akan sampai kepada titik yang terakhir, yaitu kiamat. Jadi walaupun kai pegah di ulung lain, di pegah dia analisa bermacam-macam analisa, malah analisa akan terlewati, dunia akan kiamat. Nabi ni pegah apabila Islamnya, umatnya kalau melalui 5 buah masa, maka kiamat akan terjadi. Masa yang pertama yang dilalui oleh Islam adalah zaman nubuah, masa kenabian. Sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada akhir zaman yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyan agama yang disampaikan, agama bersama rakyat, agama bersama masyarakat, agama bersama umat, nyo amalkan agama dengan sangat hati-hati, dengan sangat bersih, dengan sangat jernih, karena semua persoalan yang menyangkut dengan persoalan agama yang madum-madum bisa diselesaikan oleh Rasulullah SAW tanpa ada perbedaan pemahaman. Sehingga ada persoalan sampai kepada Rasulullah memberikan jawaban yang pasti dan memberikan jawaban yang satu. Jadi berbeda dengan pemahaman agama orangnya. Jadi punya orangnya kalian udah agama, udah tertanya buat dengku, nyo pakai dengku, nyan na 2 buah pendapat pegah. Nah yang pegah jut, nah yang pegah hanjut. Ma pakai balok, yang terserah bara tu, minta cok yang je, kan kita cok yang je, minta cok yang hana je, kan kita cok hana je. Bah menyonyan pendapat, kan apa yang tanya buat dengku. Oh tertanya, kibanyo na 2 buah pendapat. Nah yang pegah jut, na pegah hanjut. Jadi menyonyan lagi nyan agama, nyan kon agama. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua yang dilalui oleh Islam adalah masa khalifah. Islamnya dipimpin li khulafaur rasyidin. Berawal masa khalifah, Islam manteng dibayangi oleh kemurnian ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terutama pada khalifah yang pertama, Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, pada khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Islam sangat murni, tetapi timbul riak ubud, timbul pemberontakan, timbul gejolak, bahwa dia dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Timbul perang antar saudara, bahwa dia dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi nyan adalah sebuah warna yang telah dilalui oleh umat Islam, sehingga pada masa Ali bin Abi Thalib dikenal ada kelompok Khawarij, ada kelompok yang menentang pemerintah, ada kelompok Syiah, Rafidah, dan kelompok-kelompok yang lain yang sampai urangnya para ulama anggapnya adalah sebagai sebuah pemahaman yang sesat, sampai pada masa khalifah yang keempat yang tak ada pulih katanya lahir Nabi palsu. Itu masa yang kedua, kata lalui. Kemudian masa yang kelih, Islam akan melewati zaman Al-Mulk, zaman raja yang turun-temurun.
Sehingga raja lebih fokus kepada kekuasaan, lebih fokus pada menjaga kekuasaan daripada fokus menjaga Islam. Masa yang keput, dunia han kiamat, tenggelam umat Islam melalui masa yang keput. Masa yang keput adalah masa raja yang zalim, masa yang membebaskan maksiat. Tak kala maksiat merajalela, zina merajalela, kemaksiatan merajalela, LGBT dibebaskan, pembunuhan ada di mana-mana, kejahatan merajalela. Tuh lem muncul jual beli jabatan. Tuh muncul lem setiap pemilihan itu orang berusaha untuk mendapatkan jabatan dengan melakukan penipuan, dengan melakukan sogok. Muncul raja yang benci dengan kebenaran. Muncul raja yang benci dengan ulama. Muncul raja yang menangkap ulama-ulama yang menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar. Islam melalui masa yang keempat ini adalah yang disebut dengan masa Dajjal. Maka orang-orang yang mendapatkan kekuasaan adalah lebih banyak orang-orang yang zalim daripada orang-orang yang tidak zalim. Walaupun ada satu dua orang yang duduk dalam kekuasaan tidak zalim tapi tidak mampu memberikan warna, karena orang udung zalimnya lebih ramai, sehingga udung zalim bisa memberikan warna yang bermacam-macam warna terhadap kekuasaan. Kemudian yang kelima, masa yang dilalui oleh umat Islam adalah masa khilafah. Suasana beragama nyan lagi gepimpin li Rasulullah SAW. Kerana pakiban agama yang gepimpin li masa Rasul untuk masa yang kelima umat Islam akan gekalan. Nyan seluruh umat Islam hanali perbezaan pendapat. Hanali yang pegah yang jik tenujuh, yang hanjik tenujuh. Hanali udung pegah yang jik mulut, hana jik mulut. Hanali udung pegah yang jik kunut subuh, hanali kunut subuh. Hanali udung pegah yang jik mudung ramai-ramai, yang hanjik mudung ramai-ramai. Mandum-mandum udung agama mantabuh dunia umat Islam. Wo ba'asai agama. Pakiban gema agama di Rasulullah. Pakiban gema agama di sahabat. Menan umat Islam agama di akhir zaman. Sehingga udung-udung yang selamanya berselisih, udung-udung yang selamanya ada perbezaan, sehingga sambil bersalaman mereka saling bersenyuman, saling berpelukan, mereka melupakan segalanya. Jadi cara-cara lu mendum untuk akhir zaman menjelang kiamat, Allah hadirkan Imam Mahdi. Dan pada saat Imam Mahdi kalahir, urang agama sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus salihin, sahabat-sahabat yang mulia. Si kudung ton Imam Mahdi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan pada waktunya kemakmuran ekonomi umat Islam luar biasa. Sehingga udung boh jakut susah ke hana gedupat boh jakut. Udung mensedekah susah ke hana gedupat mensedekah. Nyandum makmu nangrau. Lehnyan Allah hadirkan Dajjal yang melakukan pembunuhan, yang mengajak manusia untuk berbuat kemaksiatan. Dan di akhir kehidupan Dajjal disusul dengan hadirnya Nabi Isa alaihissalam yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal. Dan pada waktu itu juga orang-orang kafir akan dibunuh. Jadi umur dunianya kepegah Rasulullah SAW antara 1000 dan 1500 tahun. 1000 lebih kepegah Nabi, 1500 tahun handruk. Tapi putun uranya, waktu getanya udip jinub bak ton padung. Jadi getanya semakin dekat dengan kiamat. Jadi umat Islam meninggal dalam keadaan beriman, maka tinggallah orang-orang yang sesat. Tinggallah orang-orang yang zalim. Maka bak waktu akhir zaman untuk hanale urung pegah yang god, hanale urung ajak kepada kebenaran. Gepegah tabu gambaran apabila na urung Medina di atas jalan, paling god urung bak waktunya hanya gepegah. Hai be Medina atas jalan,
kedibat bini kita baca mahal lepas hajat urang yang dum tingkatan ge pegah. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyoh ke masa yang dilalui. Jadi menyatakan urangnya gedanya ka berada bak penghujung zaman yang keput. Zaman tengah dipimpin oleh raja-raja yang zalim, raja yang hanya senang dengan kebenaran, raja yang hanya senang dengan ulama, raja yang senang dengan penipuan, raja yang senang dengan kemaksiatan. Jadi mudah-mudahan menyepih gebi umur panjang di Allah kepada katanya bisa melihat awal dari masa yang kelima, masa yang penuh dengan keindahan, masa yang umat Islam mengamalkan Islam dengan benar. Menyepih Allah han gebi umur katanya yang panjang, dan melaki ba Allah Subhanahu wa taala. Taleng jada ulangit. Tak harap ba Allah supaya katanya gepumati dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekecil apapun, seubud apapun iman yang kita miliki, katanya mati walaupun gadab di Allah, tapi tidak dikekalkan dalam neraka. Jadi ini harapan mudah-mudahan tak amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ono kemantang, semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.